Halo guys, David di sini dan di sini udah ada 10 Bluetooth speaker murah yang populer di Tokopedia. Saya sebutnya murah karena di sini dari ke-10-nya yang paling murah itu 25.000 dan yang paling mahal harganya 380.000. Dan saya sebut populer karena cara saya milih ke-10-nya ini lumayan random ya, bukan saya yang pilih. Saya tinggal nulis Bluetooth speaker di Tokopedia, terus saya ya ikutin yang reviewnya paling banyak gitu. Itu artinya banyak dibeli orang dan artinya populer kan. Buat ngetes ke-10 speaker ini saya pakai 3 jenis suara. Yang pertama lagu-lagunya Martin Garrix itu mantep buat yang denger suara bass, terus ada lagunya Maudy Ayunda itu saya buat denger clarity-nya, sama buat nonton review-review di YouTube buat dengerin kualitas suara kalau denger orang yang cuma ngomong nggak pakai musik. Dan satu lagi saya juga ada ngetes daya tahan baterai tiap speakernya pakai metode puter lagu Kavin Dance yang 10 jam dengan volume paling tinggi, dan lihat si speakernya bisa tahan berapa lama. Buat yang pengen denger sampel suaranya, saya bakal taruh semuanya di belakang video ini ke 10 sampel suaranya. Pas saya udah kasih kesimpulan, kalau nanti saya kasihnya tiap ngebahas satu speaker, nanti bakal kerasa bertele-tele. Jadi pas saya udah ngebahas semuanya, Anda bisa milih lah buat dengerin sampel suaranya yang musiknya nggak kena copyright, jadi bukan yang Martin Garrix atau si Maudy. Atau bisa lanjut video lain bebas, atau bisa langsung cek barang-barang ini di bawah pakai link di Tokopedia, itu udah saya taruh semua. Oke, sekarang kita mulai aja pembahasannya. Urutan speakernya saya randomin aja biar seru. Yang pertama itu JBL Charge 2 Plus yang tentu aja KW. Harganya 85.000 doang soalnya. Buat barang-barang KW kayak gini saya mau ingetin dulu kalau umurnya sama sekali nggak dijamin bisa tahan lama. Pas saya baca-baca reviewnya aja, nggak sedikit yang bilang kalau volumenya kekecilan lah, suaranya kresek-kresek lah, belum dipakai on-off-nya udah rusak lah, beli 2 rusak 1 lah, dicas malaman nggak nyala. Buat saya sendiri ada masalah juga sih, sini logo JBL-nya kayak bisa dipotek dengan gampang gitu. Pas saya keluarin dari kotaknya sih copot, tapi masih bisa lengket. Jadi saya tempelin aja. Ya itu yang perlu diingat sih. Kalau dilihat dari desainnya, speaker ini pengen niruin si JBL Pulse 4 yang punya lampu-lampu di bodinya ya. Lampu yang ini sih memang ada dan bisa nyala juga, dan ada beberapa mode, lumayan. Tapi di sini kita bisa lihat kalau lampunya ada 4 zona aja, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kalau digabung, tiap zona kayak ada warna hitam di tengahnya gitu loh, yang garis-garis ini, walaupun dia polos tapi kayak ada garis-garis gitu. Buat build quality-nya sendiri nggak ada yang spesial, grillnya kerasa murah dan tombol-tombolnya ini juga nggak ada kerasa quality-nya gitu. Buat daya tahan baterainya dia bisa tahan sampai 4 jam. Dan kalau buat kualitas suaranya sendiri, baru kali ini saya ngerasa sebel dengerin suaranya Maudy Ayunda. Kerasa pecah dan treble-nya lumayan tinggi, jadi lumayan nusuk telinga gitu. Bass-nya sendiri kurang nendang, kalau Anda putar lagu disco kenceng-kenceng kerasa kurang asik. Dan kalau Anda lagi nyantai dengerin orang ngomong di video review, suaranya juga bakal pecah, jadi saya kurang rekomenin lampu yang ada speakernya ini. Mungkin Anda mikirnya, walah bang, jangan keras-keras dong nilainya, kan murah, cuma 85.000 doang. Awalnya saya juga mikir gitu sih, kayak ya dia murah nggak usah keras-keras lah. Tapi pas saya udah nyobain si Saku Mini Y6 ini yang harganya 89.000, nambah 4.000 doang dari lampu yang tadi, pikiran saya jadi berubah. Buset, speaker murah bisa bagus ya. Buat dengerin suara orang ngomong di volume maksimal memang ada sedikit bagian yang kresek, tapi jelas lebih mending daripada si lampu. Sementara sisanya kayak soal bass, Saku Mini ini lebih nendang, lebih asik, mau disco lama-lama juga oke, baterainya bisa tahan sampai 5,5 jam. Terus suara instrumen yang nemenin orang nyanyi juga kerasa lebih bersih. Saya juga suka sama desainnya yang kelihatan kayak Google Nest Mini. Ini mirip banget sih, buat Anda yang ngikutin Instagram saya pasti tahu Mini kayak gimana. Ini ada gambarnya juga. Tapi saya nggak protes karena dia nggak bilang kalau dia ini Google Nest. Dia ini punya branding sendiri, Saku Mini, nggak pakai nama lain. Lapisan kain di bagian atasnya juga bikin speaker ini kerasa lumayan premium, baik buat mata maupun tangan, enak disentuh soalnya. Sementara di bagian bawah dia kebuat dari karet yang nggak kerasa murahan, ngasih kesan kalau dia itu bakal mantul kalau kita jatuhin ke lantai. Kalau soal ini saya nggak berani tes yang kenceng ya, cuma berani gini doang, tapi ya dia mantul dan nggak bakal pecah. Buat harga 89.000, kualitas Saku Mini Y6 ini mantul. Mantap betul, bukan mantul yang bikin rusak.
Lanjut ke speaker ketiga, Sony SRS XB01 yang harganya 349.000. XB itu singkatan dari extra bass ya, jadi mungkin bisa extra slap like gitu kali buat video ini. Ya, soalnya lumayan panjang sih video ini. Dari paket penjualannya sendiri, lumayan khas Sony ya. Belum ada kotaknya, tapi udah dibungkus bagus. Dan kita bakal dapetin kartu garansi juga. Buat build quality-nya sendiri udah bagus. Bodinya kebuat dari plastik yang ada teksturnya, kerasa kuat juga. Terus bagian tombol-tombolnya udah pakai karet biar tangan kita lebih PW buat neken-nekennya. Dan yang nggak kalah penting juga, speaker ini juga udah punya sertifikasi IPX5. Jadi tahan dari siraman air, disiram, bukan buat diceburin. Buat daya tahan baterainya sekitar 3,5 jam. Kalau kualitas suaranya, speaker ini memang bagus bassnya, tapi Anda jangan ngarepin bass yang sampai geterin telinga gitu ya, saking kencengnya, nggak sampai segitu. Ukurannya yang mini lumayan sesuai lah sama suaranya. Bass di XB01 ini bagusnya lebih ke seberapa bulat bassnya, distorsinya minim banget, kayak duk duk duk, enak dengernya, tapi nggak sampai bikin suasana yang pecah juga. Ibaratnya kalau dipakai buat denger sendiri, speaker ini asik. Kalau buat rame-rame kayak buat party gitu ya, kurang menarik sekecil ini. Kalau buat suara lain kayak vokal dan instrumen lain bagus juga. Kalau bassnya dapat nilai 9, yang lain itu dapetin nilai 8. Nah, kalau speaker keempat ini, JBL Go 2, yang harganya nambah 30.000 dari si Sony. Dia kebalik. Bassnya itu 7,5 sampai 8 lah, tapi yang lain dapetin nilai 9. Suaranya juga lebih keras dari Sony. Saya pribadi sebagai orang yang pengen semua suaranya itu balance, nggak bass saya, lebih milih speaker ini sih. JBL Go 2 ini juga punya rating IPX7 yang artinya itu dia bisa ditenggelamin ke air sedalam 1 meter selama 30 menit. Jadi nggak kalah dari Sony soal fiturnya, tapi baterainya ya kalahnya di baterai sih. Dia cuma 2,5 jam doang, kalau Sony kan lebih dari itu. Yang saya agak bingung nih ya, kenapa speaker ini dijual dengan harga 380.000 doang? Soalnya toko lain yang bisa ngejamin keoriginalannya itu bisa sampai 600.000 loh. Kalau di toko resmi JBL sendiri harganya 680.000. Entah barang ini kualitasnya KW super banget atau memang yang jualnya murah banget, itu saya nggak tahu. Soalnya build quality speaker ini udah bagus, terus finishingnya mulus, dan bagian segel yang biar nggak kemasukan air itu juga rapet, walaupun saya nggak berani tes cebur. Kalau ada pihak JBL yang mau ngajarin saya soal cara bedain produk KW sama ori, bisa kontak saya ya. Nanti saya share juga ke penonton. Soalnya di dunia speaker kayak gini, merek JBL sih yang setahu saya paling sering di KW-in, jadi kasihan gitu. Kayak speaker kelima ini, yang harganya cuma 25.000 doang. Lapaknya itu punya judul Speaker Bluetooth Mini JBL T5. Padahal pas barangnya nyampe, kotaknya sama sekali nggak ada tulisan JBL sih. Di dalamnya baru ada satu stiker yang ada tulisan JBL-nya, yang jelas stiker palsu. Buat harga 25.000 sebenarnya build quality yang dikasih udah bagus sih buat harga semurah itu. Bahkan lebih bagus daripada speaker lampu yang ini, yang kita bahas paling awal. Lebih bagusan ini. Kita ada dikasih strap biar kita bisa gantungin speakernya, dan di grillnya ini ada motif yang lumayan lucu. Buat harga 25.000 modelnya udah keren lah. Nah, harganya yang murah ini baru mulai kerasa pas kita suruh nih speaker buat muter suara. Di volume maksimal baterainya tahan 1 jam aja. Buat harga 25.000 sih, saya nggak bisa protes. Kalau buat sekedar kenceng-kencengan doang, suaranya udah bagus lah saya anggap. Tapi kalau cuma ya nyari kualitas, nggak sama sekali sih. Soalnya pas saya puter di volume kenceng, treble-nya kerasa berlebihan banget tajamnya, nusuk-nusuk telinga. Bassnya juga sama sekali nggak nendang. Dan kalau kita pakai buat dengar suara orang di volume tinggi, suaranya juga bakal pecah. Jadi kalau Anda beli si T5 ini sebagai pengeras suara, saya rekomendasi banget sih. Tapi kalau buat minta kualitas, 25.000 harus nyadar diri juga. Sama kayak A2DP Megabass S208 yang harganya 34.900 ini. Nggak usah ngarep banyak juga. Yang ini sebenarnya saya suka sih, soalnya dia nggak berusaha jadi JBL gitu. Di sini nggak ada branding sama sekali. Build quality-nya bagus, finishing matte di bodinya kerasa halus, dan ada beberapa pilihan warna aksen juga. Kalau yang kita bahas ini warna merah. Kualitas tombolnya sesuai harga lah, keras banget, cetek-cetek gitu, bisa ditekan tapi nggak enak feelingnya. Dan buat hidupin speakernya kita pakai cetekan on-off ke kanan-kiri, yang agak keras juga, sama kayak si 25.000.
Kualitas suaranya juga sama-sama aja kayak yang 25.000 kalau denger orang nyanyi atau pas kita denger orang yang ngomong tanpa lagu, cempreng banget, bikin telinga sakit karena suaranya tajam dan agak pecah. Bassnya nggak nendang dan baterainya juga tahan 1 jam aja. Kalau mau disimpulin, kedua speaker ini mirip sih, beda model doang dan bedanya 10.000 aja. Lanjut ke speaker ke-7. Mumpung kita lagi bahas speaker puluhan ribu, kita langsung ngomongin si JBL KW juga, Megabass TG162 yang harganya 55.000. Abis ini sisanya 100.000 ke atas semua. Speaker ini tentu aja KW ya, tapi saya suka sih sama modelnya. Kelihatan kayak kuat banget gitu, siap dibanting, siap diceburin, siap sama kondisi outdoor. Soalnya ada bagian warna abu-abu yang kelihatan kayak karet gini, ciri-ciri barang yang didesain buat outdoor kayak HP super kuat gitu. Tapi ya ingat harga 55.000. Bagian abu-abunya yang kayak karet ini dia kebuat dari plastik doang yang kalau jatuh kayaknya bakal pecah. Kalau kualitas suaranya sendiri lebih mending dari kedua speaker yang lebih murah tadi sih. Saya anggap speaker ini paling bawah lah, batas paling bawah buat Anda yang pengen hemat. Pengen beli speaker semurah mungkin dengan masih ngejaga sedikit kualitas, speaker ini oke lah. Suara vokalnya udah nggak pecah-pecah banget, udah lebih enakan di telinga dan bassnya lumayan kerasa. Walaupun tentu aja nggak bakal semega bass namanya. Tapi kalau kita dengerin orang ngomong, suaranya masih bakal tetap pecah sih. Jadi dia lebih unggul kalau kita puter lagu doang. Kalau dengerin kayak review gitu di YouTube ini nggak bagus juga. Buat harga 55.000, model dan kualitas suaranya udah bisa dipamerin dikit lah. Apalagi daya tahan baterainya tembus 4 jam. Cuma ya kayaknya kalau saya mending sekitar 100 ribuan lah. Oke, sekarang kita masuk ke speaker nomor 8. Speaker yang awalnya saya nggak ngarep banyak sih. Ini Comson CS78. Mentah merek apaan gitu. Kirain Cosmos yang jualan rice cooker atau blender, tapi justru speaker ini paling unik. Alasan pertama, speaker ini bisa ngerangkap kerjaan sebagai jam digital juga, ada alarmnya. Jadi fungsinya nambah. Terus alasan kedua, dia bisa kita putar sebagai radio. Dan alasan ketiga, dia pakai bahasa Indonesia yang nggak kaku kayak Google Translate. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth. Koneksi Bluetooth berhasil. Yap, kerasa Mode kayak FM. ya, mode Mode FM soalnya. Ya kerasa alami gitu kan dia ngomongnya, nggak ngerti kenapa dia bisa, padahal ini made in China. Tapi saya terima dengan senang hati. Saya juga seneng pakai banget sama kualitas suaranya. Buat harga 150.000, Comson CS78 ini worth it banget sih kalau Anda tanya saya. Menurut telinga kaleng saya nih ya, speaker ini dapetin nilai 9 di semua aspek. Bassnya memang nggak sebulet si Sony, tapi udah cukup buat bikin kepala kita kayak ngangguk-ngangguk dikit lah. Karena asik gitu. Terus vokalnya lumayan jernih, nggak pecah, sampai bisa bikin ikutan nyanyi juga. Dan kalau dipakai nonton YouTube juga nyaman, nggak terlalu pecah. Bukan nggak terlalu pecah, nggak pecah. Keseringan bass ini sih, jadi ya gitulah. Kita mau pakai nih speaker buat denger lagu lama-lama pun bisa, karena daya tahannya sekitar 3,5 jam. Speaker nih jelas masuk top 3 buat video kali ini. Nggak nyangka sih. Lanjut ke speaker ke-9, Mi Compact Bluetooth Speaker 2 yang harganya 139.000. Sesuai namanya, speaker nih punya bentuk yang compact gila sih. Kecil pakai banget, nggak ada lawannya. Ini saya genggam aja bisa nih. Baterainya juga oke buat ukurannya, bisa tahan 2 jam. Di atasnya ada grill yang cakep, ada port charger, mikrofon, dan tombol power. Itu doang. Tombol powernya bisa kita pakai buat play pause, nerima telepon, tapi nggak bisa next lagu atau naik turunin volume. Bodinya yang kecil lumayan kebatas lah. Cuma kalau kita mikirnya real aja nih ya, kita kayaknya kalau buat pemakaian saya memang agak jarang ngontrol lagu pakai tombol di speakernya. Soalnya saya taruh agak jauh atau taruhnya di sini, dan saya kontrolnya pakai HP atau laptop. Cuma kalau ada ya pasti lebih bagus sih. Nah, buat kualitas suaranya, Mi Compact Bluetooth Speaker 2 ini lumayan bikin puas. Bassnya masih dapat banget, suara yang dihasilin masih jernih. Dengan catatan volumenya jangan di-set ke maksimal, nanti bakal agak sember atau sember, Bang? Sember, terus pokoknya sember gitu lah. Mungkin karena speakernya berusaha keras banget ya, dia kecil tapi berusaha kayak gedein banget gitu, jadinya kurang bagus sih. Padahal kalau 80% ini udah bagus banget. Yang penting ya fokus di keunggulannya aja lah, yang bentuknya kecil banget, yang kalau kita bawa di tas nggak bakal kerasa. Kalau soal enak dibawa atau enggak, jelas speaker ini sih paling enak buat nongkrong atau apa. Dan akhirnya kita sampai juga di speaker yang terakhir, Viata Platinum Hits. Harganya 188.000.
Kalau dilihat dari penampilannya, speaker ini lumayan keren. Di depannya kayak ada besi kerangkengnya gitu yang seolah ngelindungin grill speaker di dalamnya. Di belakangnya juga kayak ada kerangkeng, tapi kayaknya ini buat gaya doang. Di atasnya ada tombol-tombol yang agak keras, dan di bawahnya ada anti-slip. Ukurannya ini lumayan gede ya, dan dia nular ke daya tahan baterainya yang tembus 6 jam. Buat kualitas suaranya sendiri, volume yang dihasilin termasuk salah satu yang paling kenceng di antara ke-10 speaker di sini. Bisa nyaingin JBL Go 2 yang harganya 2 kali lipat. Lumayan. Yang saya kurang srek dari speaker ini, kualitas bass dan lainnya tuh biasa aja. Kalau mau dibilang nampol, bulat, si Comson atau si Sakum ini yang harganya mirip, kayaknya lebih enak. Kalau dari Soldier-nya atau enggak, suara dari Viata Platinum Hits ini juga masih nyampur-nyampur, kayak nggak ada separasinya gitu, kerasa riuh. Jadi speaker ini cocok banget buat Anda yang nyari speaker buat bikin suasana rame aja. Kesimpulannya, dari ke-10 speaker ini, yang mana yang paling saya rekomenin ada 3. JBL Go 2 buat Anda yang nyari speaker dengan kualitas suara paling bagus di antara ke-10 ini, tapi harganya juga paling tinggi. Terus Comson CS78 kalau Anda pengen nyari speaker yang kualitas suaranya paling worth it sih, karena buat harga 100 ribuan, semua aspek mulai dari fitur, build quality, sampai ke suara, semuanya rata bagus. Dan terakhir buat harga yang di bawah 100 ribu, si Sakum Mini Y6 yang saya rekomenin. Yep, nggak nyangka aja sih. Kemarin pas ngebahas TWS soalnya yang di bawah 100 ribu kayak nggak ada yang bener-bener nonjol gitu. Kali ini buat Bluetooth speaker malah banyak. Kalau Anda misalnya mau beli ini aja, ya oke aja buat harganya. Semoga video ini bisa jadi referensi Anda lah. Dan abis ini kalau misalnya Anda pengen buktiin kualitas suaranya, Anda bisa nonton juga, masih ada 5 menit buat sampel suaranya. Terus pantengin aja buat buktiin aja. Siapa tahu kualitas suaranya beda sama selera Anda. Paling enak sih pakai headset ya. Semoga bermanfaat lah. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Panjang banget. Kalau misalnya mau beli, linknya ada di bawah. Nggak usah repot.